Tema kita malam ini adalah tentang fikih safar. Yang pertama, yang membedakan safar kita dengan safar orang lain, yang membedakan mandi kita dengan mandi orang lain, yang membedakan antara makan kita dengan makan orang lain, makanannya sama, nasinya sama, kendaraannya sama, yang membedakan itu adalah niatnya. Innamal a'malu bin niat. Jadi yang pertama luruskan niat. Niat itu tidak hanya pada sholat, zakat, puasa, haji, umroh, tawaf, sa'i, tapi pada semua kehidupan. Semuanya mesti lillah. Begitu juga safar kita itu, musafir itu orangnya, safar itu perbuatannya. Jadi kalau ada yang nanya, ini safar atau musafir Pak Ustadz? Saya mau safar ini, perbuatannya safar. Orang yang melakukan safar itu musafir. Nanti masalah penggunaannya dalam bahasa Indonesia terserah. Saya musafir, boleh. Saya safar, boleh. Perbuatannya safar, orangnya musafir. Bahwa safar kita ini adalah karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi karena safarnya saya studi banding Pak Ustadz. Ya studi bandingnya karena Allah. Tapi bukan urusan pesantren. Urusan kantor. Iya kantor itu juga karena Allah. Jadi kalau pegawai-pegawai itu safarnya karena Allah, dia tidak akan bohong, dia tidak akan tipu, dia tidak akan mark up. Orang dinas, BUMN, PNS, bisnis, sama. Dia tidak akan selingkuh, dia tidak akan buat maksiat. Jadi jangan persempit yang namanya safar, musafir, karena Allah itu hanya pada ibadah haji, ibadah umroh. Semua safar karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang pertama, innamal a'malu bin niat, segala amal diawali dengan niat. Yang kedua, as-safaru yaumul khamis. Nabi kebanyakan safar itu pada hari Kamis. Jadi kalau boleh memilih hari, ini anjuran, bukan wajib, anjuran. Kalau bisa berangkatnya diatur sendiri, tapi bagi yang di kantor berangkatnya mesti hari Selasa, ya hari Selasa. Kalau bisa diatur, maka berangkatlah pada hari Kamis. Fi awalin nahar, pagi-pagi. Jadi bagus sekali pagi berangkat pada hari Kamis. Sunnah mengikut Nabi SAW. Karena Nabi biasanya keluar pada hari Kamis. Yang ketiga, idza kharaja salasatun fi safarin. Kalau ada 3 orang keluar melakukan safar, musafir, falyu'ammiru ahadahum. Hendaklah mereka mengangkat satu jadi pemimpinnya. Ini ada hadisnya dalam Sunan Abi Daud. Idza kharaja salasatun. Kalau keluar rumah itu ada 3 orang, fi safarin, musafir. Falyu'ammiru ahadahum. Hendaklah satu menjadi pemimpin. Nah, jadi ada satu yang menjadi panglimanya, menjadi nakhodanya, menjadi komandannya. Jadi nanti dia yang mimpin doa, dia yang mengarahkan. Kalau naik kendaraan pribadi, dia nanti yang berhenti mengarahkan. Kita berhenti di sini, kita makan. Kalau kita sudah ngangkat jadi pemimpin, sami'na wa ata'na. Jangan diletakkan di belakang menanduk, diletakkan di depan menyipak ke belakang. Diletak di belakang menanduk, diletak di depan menendang ke belakang. Kalau bisa jadi pemimpin, maju jadi pemimpin. Kalau tak mampu jadi pemimpin, siap dipimpin. Nah, saya kalau musafir, saya jadi anggota aja, ikut sami'na wa ta'na. Ustadz, siapa amir kita ini? Kita mau pergi nih, siapa amirnya? Antum amir. Enggak Ustadz, enggak. Ana jadi pengikut aja. Ustadz, nanti kita sholatnya jamaah takhir, siap. Nanti kita makannya, siap. Nanti kita berhentinya, siap. Sami'na wa ata'na. Kita udah angkat dia. Jadi Islam itu mengatur sedemikian detailnya. Kalau dalam perjalanan 3 orang saja mesti diangkat satu jadi pemimpin, apalagi perjalanan sebuah negara, mesti ada diangkat satu yang menjadi pemimpin. Nah, begitu kata Syekh Yusuf Qardawi mengambil dalil dari hadis safar ini. Yang keempat, mengucapkan selamat tinggal kepada orang yang ditinggalkan. Bapak pergi musafir,
maka ucapkanlah kepada ibu, kepada istri. Masih lajang, ucapkanlah kepada orang tua, astaudi'ukumullah alladzi la yudayyi' wada'i'ahu. Hadis riwayat Imam Al-Bazzar. Aku titipkan kamu semua kepada Allah, tidak ada yang sia-sia. Jadi kalau kita pergi, istri merasa gundah gulana, anak merasa sedih, maka kita katakan, aku pergi, kutitipkan kalian semua kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan takut, jangan cemas, jangan sedih, karena yang pergi ini hamba Allah. Sedangkan yang bersama kamu adalah Rabb, pemilik alam semesta. Menguatkan hatinya, menguatkan psikologisnya. Yang pergi jangan macam-macam, yang ditinggalkan pun juga jangan berbuat yang tidak diridhai Allah Subhanahu wa ta'ala. Lagi-lagi menenangkan psikologis. Bagaimana pikiran dan hati manusia ini tenang karena selalu dengan Allah. Niat berangkat karena Allah, berangkat bersama hamba Allah. Hari yang dipilih Rasulullah. Menitipkan orang yang ditinggalkan kepada Allah. Kalian kutitipkan pada Allah. Kalau aku pulang nanti, berarti Allah meridhai. Kalau aku tidak pulang, berarti itu sudah ketetapan Allah. Sabar kalian. Yang kelima, idza kharajta min manzilika, kalau engkau keluar dari rumahmu, fasalli raka'ataini, maka salat sunatlah 2 rakaat. Niatnya salat sunat safar. Usolli sunnatas safar. Saya salat sunat safar. Yamna'anika min makhrajis su. Maka 2 rakaat itu akan menjagamu dari tempat keluar yang jelek, yang buruk, yang tidak baik. Wa idza dakhalta ila manzilika. Nanti begitu pulang ke rumah, fasalli raka'ataini. Maka sholat 2 rakaat, yamna'anika min madkhalis su, akan menyelamatkan, menjaga engkau dari tempat masuk yang jelek, yang salah, yang tidak baik. Waktu mau keluar, diberi Allah tempat keluar yang baik. Waktu mau pulang, diberikan Allah tempat masuk yang baik. Hadis riwayat Imam Al-Bazzar. Kenapa Islam ini banyak sekali sholatnya? Sholat qabliyah, sholat ba'diyah, sholat zuhur, sholat asar, sholat maghrib, sholat isya, sholat jumat. Coba perhatikan saat Nabi bertamu ke rumah sahabat. Sampai di rumah sahabat itu Nabi diberi makan. Selesai diberi makan, diberi minum. Selesai diberi minum, Nabi bertanya kepada sahibul bait, aina turidu an usalli? Di mana kamu mau saya sholat? Mana tempat di rumah ini yang kamu mau saya sholat di situ? Sahibul bait menunjukkan tempat di sini ya Rasulullah. Lalu Nabi sholat di situ. Sholat apa namanya? Sholat sunat setelah dikasih makan. Saya bertamu ke rumah bapak, ke rumah ibu. Saya dikasih makan. Saya minta mana tempat sholat sunat. Sholat sunat apa namanya? Jadi sholat sunat itu adalah doa. Doa kan cukup doa Pak Ustadz. Ada yang lebih afdal lagi. Apa dia? Sholat sunat 2 rakaat. Saya mau doa, mau berangkat, sholat sunat 2 rakaat. Saya bersyukur kepada Allah setelah selamat, sholat sunat 2 rakaat. Saya mau terima kasih kepada Allah karena sudah dikasih makan, sholat sunat 2 rakaat. Jadi sholat sunat 2 rakaat itu ucapan syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau terikat dengan suatu momen, masuk masjid, tahiyatul masjid. Waktu pagi, sholat duha. Waktu malam, sholat tahajud. Tidak terikat dengan apapun, sholat mutlak. Mutlak artinya bebas, tak terikat dengan apapun. Nah, jadi sholat sunat diperbanyak. Tegak, takbiratul ihram, iftitah, fatihah, ayat, ruku, i'tidal, sujud, duduk antara sujud, sujud lagi, tegak, fatihah, ayat, ruku, i'tidal, sujud, duduk antara sujud, sujud, tasyahud, salam. Pendek aja, ayatnya terserah. Habis itu berdoa kepada Allah, lebih menguatkan hati kita. Kalau berdoa, semua orang berdoa, semua agama berdoa. Tapi sholat sunat, itu hanya ada pada Islam. Nah, jadi, bagus sekali sebelum sholat sunat, sebelum berdoa, kita sholat sunat 2 rakaat. Yang keenam,
Keluar dari rumah, membaca doa. Saat keluar rumah, Bismillah tawakkaltu ala Allah. Dengan nama Allah, aku bertawakal kepada Allah. La haula wa la quwata illa billah. Tiada daya, tiada upaya, kecuali hanya dengan Allah. Kalau kita sudah berserah kepada Allah, kita wakilkan kepada Allah, terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, kita sabar. Kalau sesuai dengan yang diinginkan, kita syukur. Jadi tolong diperbaiki pemahamannya. Itu teman saya kemarin sebelum berangkat doa, sebelum berangkat sholat, kecelakaan Pak Ustadz. Berislam bukan berarti orang tidak ada ujian hidup. Setelah hijrah, setelah sholat, setelah zikir, kok hidup saya penuh dengan ujian Pak Ustadz? Ini orang nggak ngerti. Dengan berislam, dengan berhijrah, dengan bertaubat, dengan beragama Islam, bukan berarti hidup ini mulus-mulus aja. Yang sakit tetap sakit, yang mati tetap mati, yang rugi tetap rugi. Bedanya, sebelum berislam, sebelum berhijrah, stres, depresi, kedukun, makan obat penenang. Tapi setelah berhijrah, bertaubat, dia lebih kuat. Kalau cerita masalah sakit, maka para ulama pun sakit dekat dengan Allah SWT. Cerita masalah terbunuh, Sayyidina Abu Bakar Siddiq meninggal karena tua. Adapun Sayyidina Umar meninggal ditikam Abu Lu'lu'ah. Sayyidina Utsman ditikam, terbunuh. Sayyidina Ali bin Abi Thalib dibunuh oleh Abdurrahman bin Muljam. Sayyidina Hasan diracun. Sayyidina Husain bin Ali dibunuh di Karbala. Jadi jangan kita berpikir, saya nanti kalau udah tobat hidup saya mulus aja. Yang namanya ujian itu tetap datang. Bedanya setelah kita hijrah, setelah kita tobat, kalau dia datang kita lebih kuat, kita lebih tegar, dan dia bernilai ibadah. Bahkan itulah ibadah yang paling besar. Ibadahnya namanya sabar. Ada lagi di atas sabar, nama ibadahnya ridha. Sururul qarbi ala madaratil qadha. Hati tetap bahagia, senang menerima takdir ketetapan Allah. Jadi, mesti diluruskan. Untuk apa kita doa? Untuk apa kita zikir? Untuk apa kita sholat sunat? Menguatkan kita. Kalau terjadi seperti yang kita inginkan, kita bersyukur. Kalau tidak sesuai dengan yang kita inginkan, kita bersabar. Bismillah dengan nama Allah. Tawakkaltu 'ala Allah, kuserahkan semuanya kepada Engkau ya Allah. Baik yang kutinggalkan maupun yang akan kuhadapi, kuserahkan pada Engkau. La haula wa la quwata illa billah. Tiada daya, tiada upaya melainkan dengan Engkau. Aku tak punya apa-apa. Kalau berhasil, dia tidak sombong. Kalau gagal, dia tidak putus asa. Itu bedanya orang bertuhan dengan tidak bertuhan. Orang yang tidak bertuhan, kalau berhasil, euforia, bahagianya luar biasa. Tapi kalau gagal, dia stres, depresi, bunuh diri. Galau berkepanjangan, menyalahkan diri. Itu bedanya. Setelah naik ke atas kendaraan, dia besarkan Allah. Muncul cemas, muncul takut, muncul galau, muncul ngeri. Nanti gimana di perjalanan, akan ini, akan itu, pesawat meledak, turbulensi, mobilnya ketabrak, na'udzubillah. Maka besarkan Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. 3 kali. Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Ini banyak masalah besar, Allahu Akbar. Ini nanti yang akan dihadapi ini besar, Allahu Akbar. Allah yang besar, yang lain ini kecil semua. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin. Maha suci Allah yang menundukkan hewan kendaraan ini. Karena dulu mereka naik unta, naik kuda. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin. Wa inna ila rabbina lamunqalibun. Kita semua akan kembali kepada Allah. Nanti kalau kamu berangkat disambar petir, kena perampok, dibunuh, mati, wa inna ila rabbina lamunqalibun. Kita semuanya akan kembali kepada Allah. Apa yang ditakutkan? Allahumma inna nas'aluka fi safarina hadza. Ya Allah, kami mohon minta kepada Engkau dalam perjalanan kami ini albirra, jadikan ini sebagai amal kebaikan, wat taqwa, jadikan selama perjalanan ini kami tetap bertakwa takut kepada Allah, wa minal amali ma tarda, semua yang kami lakukan ini menjadi amal yang Engkau ridai ya Allah.
Allahumma hawin alaina safarana hadha. Ya Allah, ringankan perjalanan kami ini. Mudahkan perjalanan kami. Karena zaman dulu bisa kita bayangkan naik unta, naik kuda, 8 hari, 8 malam dari Makkah ke Madinah, panas terik. Musim dingin, dinginnya minta ampun, anginnya kencang. Musim panas, panas terik. Maka minta dimudahkan. Allahumma hawin alaina safarina hadha. Watwi anna bu'dah. Jarak yang jauh. Watwi anna gulung. Sebagaimana tikar yang terhampar, karpet yang jauh digulung menjadi terasa dekat. Watwi anna bu'dah. Yang jauh-jauh ini buat kami merasa dekat. Masalah jauh dan dekat, masalah lama dan sebentar itu masalah perasaan. Kalau perasaan kita itu dilembutkan Allah, maka semuanya menjadi indah. Allahumma antas sahibu fis safar wal khalifatu fil ahli. Saya yang akan berangkat, yang bersama saya ini Allah. Keluarga yang saya tinggalkan, wal khalifatu fil ahl, yang menggantikan saya di rumah juga Allah. Bukan berarti Allah ada dua. Satu bersama saya pergi, satu tinggal. Enggak. Allah yang menjaga saya di saat pergi, Allah juga yang menjaga keluarga yang ditinggalkan. Allahumma antas sahibu fis safar. Aku pergi, aku berangkat bersama engkau. Wal khalifatu fil ahl. Yang menjaga keluarga aku juga engkau. Qul huwallahu ahad. Allah yang esa tunggal. Allahu samad. Meminta hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma inni a'udzubika. Ya Allah, aku berlindung kepada engkau. Min wa'tha'is safar. Dari segala perkara, ucapan, tindakan, perkataan yang tidak baik. Wa ka'abatil manzar. Semua penglihatan, pemandangan, penglihatan yang tampak, yang terlihat, yang tidak baik. Wa su'il munqalab. Jangan sampai berakhir dengan yang jelek. Su'ul khatimah. Semua yang tidak baik jauhkan ya Allah. Fil mali dalam masalah harta. Wal ahli masalah keluarga. Jangan sampai harta hilang. Jangan sampai bangkrut. Jangan sampai dirampok. Jangan sampai ditipu. Jangan sampai kena hipnotis. Keluarga. Jangan sampai keluarga diganggu orang. Jangan sampai selingkuh. Jangan sampai buat maksiat. Jangan sampai tergoda. Jangan sampai yang berangkat tenang. Yang ditinggalkan pun tenang. Hadis riwayat Muslim. Lalu kemudian di dalam perjalanan itu yang ke-7, di dalam perjalanan itu senantiasa berzikir. Alladzina yadhkuruna Allah, orang-orang yang berzikir mengingat Allah qiyaman tegak, wa qu'udan duduk, wa ala junubihim berbaring. Berbaring di kursi berzikir mengingat Allah, duduk berzikir mengingat Allah. Maka kadang kita lihat orang yang musafir membawa tasbih atau tasbih digital. Banyak sekali zikir-zikir. Zikir apa saja Pak Ustaz? Di antara zikir yang banyak itu, pilih menjadi 3. Kata guru saya dulu, mengajarkan kepada saya, Syekh Umar Al-Ma'ruf Ali, Allah yarhamu. 3. Yang pertama, istighfar. Astaghfirullahaladzim, 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 astaghfirullah. Kalau kebetulan bawa tasbih yang putaran 100. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Man lazamal istighfar, siapa yang perbanyak istighfar, ja'alallahu lahu min kulli dhiqin makhraja, segala kesempitannya dilapangkan Allah. Wa min kulli hammin faraja, segala kesusahan hatinya dimudahkan Allah. Wa razaqahu min haitsu la yahtasib, dikasih rezeki dari jalan yang tak disangka-sangka. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullah. Kalau memang masanya ngobrol dengan teman, ya ngobrol. Gimana kita nanti? Tapi kan nggak ngobrol terus. Waktu berhenti dia, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Selesai istighfar 100, salawat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Man shalla alayya salatan. Siapa yang berselawat kepadaku 1 kali, sallallahu alaihi biha 10, Allah balas 10 kebaikan. Wa hutat anhu 10 sayyi'at, ditutupi Allah 10 kesalahan. Wa rufi'an lahu 10 darajat, diangkat Allah 10 derajat tingkatan kemuliaan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ngobrol, gimana kabarnya Syanu? Alhamdulillah sehat. Gimana anak-anak? Alhamdulillah. Pas berhenti lanjut lagi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang ketiga, afdalul zikri, zikir yang paling afdal, la ilaha illallah, untuk menguatkan hati kita. La ilaha illallah, la ilaha
illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Zikir sir dalam hati. Bersuara, la ilaha illallah. Dua-duanya baik. Wazkur rabbaka fi nafsika. Sebut Allah dalam dirimu. La ilaha illallah. Baik, tidak salah. Jangan putus zikir. Mathalul ladzi yadhkur rabbahu wal ladzi la yadhkur rabbahu kamathalil hayy wal mayyit. Perumpamaan orang yang berzikir dengan orang yang tidak berzikir seperti orang hidup dan orang mati. Orang yang berzikir hidup. Orang yang tidak berzikir mati. Selama dalam perjalanan kita berzikir hidup. Selama dalam perjalanan tidak berzikir mati. Saya baca Quran Pak Ustadz. Saat di pesawat baca Quran, ada Quran digital. Baca Quran juga zikir. Saya subhanallah walhamdulillah wala ilah, itu zikir juga. Nah, jadi ini adalah zikir semua. Yang ke 8, amar ma'ruf nahi munkar. Amar ma'ruf nahi munkar. Nabi SAW dalam perjalanan dikejar-kejar musuh, masih sempat mengislamkan orang. Sholat isya 70 orang ikut sholat isya. Waktu perjalanan musafir dari Makkah ke Madinah. Padahal dikejar musuh, kepalanya mau dipancung, nyawa jadi taruhan. Masih sempat mengislamkan orang 70 ikut sholat isya. Lewati suatu kampung. Jadi dalam perjalanan itu ketemu dengan orang, sempatkan amar ma'ruf nahi munkar. Bapak udah sholat? Kebetulan saya mau ini. Dari mana? Saya dari Medan. Oh, insya Allah. Di mana? Di sini. Oh, sekolahnya di sini. Iya. Ada salam, ada kalam. Sekarang orang takut ngobrol, takut kena hipnotis. Takut ngobrol, takut korban penipuan. Takut ngobrol, takut. Kita kan bisa lihat, ini orang baik. Jangan hanya khawatir, lalu kemudian kita menutup diri. Berapa banyak? Itulah sesungguhnya yang dakwah itu. Kalau yang tablik akbar di tanah lapang, di masjid yang ramai itu bukan dakwah, itu taklim. Orang beriman, orang Islam udah datang, dia datang ke masjid, sholat, habis itu Ustaz Somad ceramah, itu taklim, ngajar orang ilmu. Yang sebenar-benar dakwah itu yaitu di perjalanan itu. Bisa ibu-ibu meyakinkan orang supaya pakai hijab, itulah dakwah itu. Yang sebelumnya nggak berhijab, jadi berhijab, yaitu dakwah. Meyakinkan skincare aja bisa, masa meyakinkan hijab nggak bisa? Tanpa harus menggurui orang. Jadi komunikasinya baik. Amar ma'ruf nahi munkar. Yang paling rugi adalah orang yang pernah hidup tidak pernah amar ma'ruf nahi munkar. Nggak mesti ustadz. Saya STM, saya SMK, saya sains, saya peternakan, saya pertanian. Yang namanya ngajak orang sholat, ngajak buat baik, itu nggak mesti dari fakultas syariah. Nggak mesti dari fakultas usuluddin, nggak mesti jurusan tafsir, jurusan fikih. Nanti ketika masalah tanya jawab, baru. Amar ma'ruf nahi munkar. Kemudian yang berikutnya adalah yang ke-9. Jangan sampai tinggal sholat. Nah, ini jangan sampai meninggalkan sholat. Sholat dalam keadaan safar atau musafir. Dalam kitab Al-Fiqhul Islami wa Adillatu 88 km, sekian. Kalau mau dibulatkan 89. Kalau payah ingat 89, bulatkan jadi 90. Nanti kalau ada ustadz yang ceramah 82, 83, 85, 87, Ustadz Somad pakai 88, sekian, bulatkan 89, buatkan 90, wali songo. Siji loro telu papat lima enam pitu wolu songo 90. Berapa jarak boleh qashar salat? 90. Al-Fiqhul Islami wa Adillatu 88, sekian 90. Kalau jarak musafirnya 90 km dari Medan ke Jakarta, lebih 90 km. Tapi naik pesawat, Pak Ustadz, walaupun naik private jet, walaupun naik burak, yang penting bukan naik apanya, naik motor, naik sepeda, naik onta,
Yang penting ada safar. Selama ada musafir, safar jaraknya 89,89 km, maka dia sudah boleh qasar salat. Qasornya itu dilaksanakan setelah dalam perjalanan, bukan dari rumah. Jadi kalau saya besok hari Kamis mau jalan, kebetulan dari rumah jam 12.30, saya tidak usah sholat zuhur dulu di rumah. Nanti sampai di airport, sudah keluar surul balad, sudah keluar sur pagar negeri, perbatasan kota. Saya tinggal di Rimbo Panjang. Jadi kalau saya masuk ke airport Sultan Syarif Kasim, itu udah keluar dari pagar kampung halaman saya. Saya sudah boleh qasar. Jadi sampai di airport itu saya sholat zuhur 2 rakaat, jamak qasar, jamak takdim isya, jamak qasar, jamak takdim asar. Saya sholat zuhur 2 rakaat, jamak qasar, jamak takdim dengan asar. Habis itu salam, tegak iqamat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah. Habis itu sholat asar 2 rakaat, jamak qasar, jamak takdim. Jadi imam atau jadi makmum. Ayatnya bebas. Kalau mau berangkat, rumahnya di Pekanbaru, airportnya di Pekanbaru, keluar dari rumah sampai ke airport pun dia tidak dianggap sudah keluar batas kota. Naik pesawat mau menuju Makassar, diprediksi sampai Makassar nanti sudah azan maghrib, karena waktu Indonesia bagian timur cepat. Maka dia sholat di airport atau di rumah, sholat zuhurnya 4 rakaat, sholat asarnya 4 rakaat. Tidak qasar, jamak saja. Kenapa tidak qasar? Karena belum masuk safar, belum musafir. Musafir itu yang menyebabkan bolehnya 4 jadi 2. Sebelum musafir, maka tetap 4. Di rumah sholat zuhur 4 rakaat, habis itu asar 4 rakaat. Saya sholat zuhur jamak dengan asar, jamak takdim 4 rakaat. Habis itu salam, qomat, sholat asar lagi 4 rakaat. Saya sholat asar 4 rakaat, jamak dengan asar, jamak dengan zuhur, jamak takdim. Tidak qasar. Kenapa tidak qasar? Karena belum musafir, belum safar. Kalau sholat asarnya ditarik ke zuhur, jamak takdim. Kalau sholat zuhurnya ditarik ke asar, jamak takhir. Kalau sholat maghribnya ditarik ke isya, jamak takhir. Kalau sholat isyaknya ditarik ke maghrib, jamak takdim. Jamak qasar, jamak takdim. Sampai di pesawat, lalu kemudian sholat di pesawat. Orang yang sholat di pesawat, apakah di pesawat itu ada debu? Bagaimana kita mengetahui di suatu tempat itu ada debu? Oh, mudah saja. Ini debu. Debu. Lalu kita pukulkan, tepukkan, hembuskan. Kalau debunya kelihatan. Bagaimana di pesawat nggak ada debu? Jadi dalam hadis dijelaskan untuk mengetahui satu tempat itu ada debu, kain penutup onta. Tidak mungkin orang naik ke onta langsung. Di atas badan onta itu ada kain penutup, pelana dari kain. Kalau dipukul, naik debunya ke atas, itu bisa untuk tayamum. Kalau ada cahaya matahari, waktu kita pukul, naik debunya ke atas. Nanti waktu panas-panas pagi jam 9,
Coba pukul kursi di rumah itu, apalagi kursinya kursi kain, naik debunya, itu bisa untuk tayamum. Pukulkan, hembus.